Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita.
Secara eksternal, baptisan Roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam pelayanan online GBI Green Garden. Dan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan buat kita boleh menyembah Tuhan. Dan hari ini pergunakan waktu kita dengan baik. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita meninggikan nama Tuhan. Mari itu semua berasal dari hati kita. Mari kita mengucap syukur, mari kita berdoa buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami mau datang ke hadirat Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan, biar sungguh-sungguh Tuhan, Kau disukakan, Kau diberkati oleh setiap penyembahan yang keluar dari lidah bibir kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Kau mau bilang betapa kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Yesus, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan kami hanya bisa naikkan pujian kami ini Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Sehingga Engkau pikirkan keberadaan kami, siapa kami ini Tuhan. Hari ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat cinta-Mu yang gak bersyarat dalam hidup kami Tuhan. Gak cukup kata-kata kami buat melukiskan kebaikan Tuhan. Yesus, mari panggil namanya Yesus. Sungguh Kau pribadi yang luar biasa Bapa. Sungguh kami mengasihi Engkau Yesus. Sungguh kami mengagumi Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yes Tuhan. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang kami kagumi Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Gak ada cukup kata-kata kami buat melukiskan kebaikan Tuhan.
Dan kalau hari ini kami berkesempatan buat memuji Tuhan, biar semuanya itu bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap buat memuji Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya mau belajar lebih lagi buat bersyukur. Lewat masa-masa pandemi ini kita diajarkan Tuhan buat terus mengucapkan kata-kata berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita terus memuji Tuhan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu Saudara?
Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami percaya Tuhan, semua yang kami miliki itu semua karena kasih karunia yang daripadamu Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kami mau ingat kebaikan Tuhan bagi kami, lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib Tuhan. Dan semuanya itu oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan ini penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Ya Bapa, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku,
pengorbananmu di kayu salib buat kami Tuhan. Anda pastikan itu semuanya gak akan sia-sia Tuhan. Anda akan memberikan hidup kami, memberikan seluruh yang kami miliki Tuhan. Hanya bagi namamu ya Yesus. Sungguh Kau Allah yang berarti di hidup kami Tuhan. Sungguh Kau Allah satu-satunya di hidup kami Tuhan. Yes Lord, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Kau sempurna. Kau sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Kau Allah yang baik buat kami. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang saya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya harap bahwa ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita bahwa kita masih bisa bertatap muka melalui online. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami nafas, Engkau memberikan kami harapan, berarti Engkau juga memberikan tanggung jawab kepada kami untuk menjadi jemaat-Mu, untuk menjadi domba-domba-Mu, dan terlebih-lebih sebagai murid, kami rindu untuk melakukan kehendak Bapa, dan hal itu agar memuliakan nama Tuhan. Sertai Tuhan, beri kami hati, tanah yang subur, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, dan kami dapat merenungkan, dan terlebih-lebih lagi kami dapat melakukan itu menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dikuduskan, disucikan, dan kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup ini ya, kita perlu seorang panutan. Sehingga di dalam kehidupan ini kita bisa melihat contoh ya, atau perilaku, sehingga di dalam kita beraktivitas, berperilaku, maka
kita akan menemukan satu contoh. Tapi siapa yang tepat dan layak untuk menjadi panutan kita? Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, maka dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin rusak. Nah, pada akhirnya Allah perlu merestorasi apa yang sudah dibangun, baik dan untuk kekekalan, tapi dirusak oleh manusia karena Allah memberikan semata-mata free will atau kebebasan yang telah disalahgunakan oleh kita sebagai manusia, yaitu bukan memuliakan nama Tuhan, Sang Pencipta, tetapi ingin menjadi sama dengan Sang Pencipta karena terpengaruh oleh bujukan-bujukan iblis. Nah, contoh-contoh pelanggaran manusia yang jelas tercatat di dalam Alkitab adalah sebagai berikut. Yaitu dimulainya dengan bujukan iblis terhadap Hawa. Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kita tahu melalui firman Tuhan bahwa upah dosa itu adalah maut. Dan sejak awal manusia berbuat dosa, maka tak ada lagi kekekalan. Semua berakhir dengan fana. Nah, peristiwa selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah kisah Kain dan Habel. Kita tahu dari Kejadian 4 ayat 8 itu dikatakan, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian terjadinya pembunuhan yang pertama di muka bumi ini. Dan dapat dikategorikan sebagai perang dunia yang paling awal. Mengapa? Karena pada saat itu di muka bumi ini hanya hidup Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Nah, kemudian Kain membunuh Habel sehingga 1/4 penduduk dunia pada saat itu musnah. Yang berarti adalah 1/4 penduduk dunia itu musnah. Alias itulah awal pertama kali perang dunia pertama. Nah, lebih lanjut, Allah melihat dosa manusia sebagai berikut. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itulah Bapak Ibu sekalian, saat Tuhan mendatangkan air bah di zaman Nuh. Dan hanya Nuh yang hidup kudus beroleh belas kasihan Allah. Sehingga kelanjutan hidup manusia masih bisa ada, masih eksis sampai saat sekarang ini. Sebetulnya kalau kita mau membahas lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali dosa manusia itu yang berlanjut terus-menerus sampai saat sekarang ini. Misalnya Sodom dan Gomora. Tidak ada kejahatan yang tidak ada di Sodom dan Gomora itu. Mulai dari penipuan, pembunuhan, pemalsuan, ya, kejahatan, ya, kekerasan, dan bahkan hidup dengan sesama jenis, ya. Nah, melakukan segala macam kejahatan yang pada saat itu mengakibatkan Allah memusnahkan Sodom dan Gomora itu. Kecuali Lot dan keluarganya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kalau disebutkan satu persatu dosa-dosa manusia itu, maka itu akan memakan waktu panjang, ya. Dan bisa-bisa kita semata-mata hanya membahas dosa manusia. Bahkan tidak ada habis-habisnya karena berlanjut sampai hari ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, harus ada tindakan radikal yang memutuskan rantai dosa. Ya, seperti kita pada saat ini melakukan pemutusan rantai penyebaran virus corona. Harus tegas, radikal, dan harus berhasil. Ya. Nah, perubahan radikal atau restorasi yang Allah lakukan tersirat di dalam Yohanes 3 ayat 16.
Demikian dikatakan, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah begitu sayang sama manusia, sama kita, ciptaannya. Karena sejak awal dia ciptakan itu baik dan untuk kekekalan. Kalau tidak ada dosa, semua kekal, semua akan berlanjut. Itu pun masih kita sempat melihat bagaimana Adam itu berusia 900 tahun lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita perlu melakukan 3 langkah komprehensif ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yaitu memberitakan kabar baik atau penginjilan. Ya, di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, melalui pemberitaan itulah Bapak Ibu sekalian akan tumbuh atau timbul iman. Dan dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kita jangan hanya mendengar, tapi mendengar harus dari sumber yang benar, kebenaran yang hakiki, yaitu firman Allah. Nah, kalau begitu siapa yang harus menjadi pemberita Injil? Kalau kita beroleh keselamatan, maka orang lain harus juga ikut diselamatkan. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Contoh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu ada makanan enak, maka tentu kita nggak diam diri, tapi kasih tahu ke teman, oh di restoran sana ada makanan enak, murah, dan banyak. Misalnya seperti itu. Terus kemudian, kalau kita mengunjungi tempat wisata yang indah, yang luar biasa, kita pasti tidak akan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita akan beritahu kepada kerabat, teman, keluarga, bahwa di sana ada satu tempat wisata yang indah yang bisa kita kunjungi. Demikian seterusnya. Maka kalau pertanyaan itu balik, siapa yang harus menjadi pembawa berita? Nah, yang menjadi pembawa berita adalah kita-kita ini. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang, yaitu terangnya yang ajaib. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang-orang yang terpilih, yaitu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita dulu adalah orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Sekarang kita sudah dibawa di dalam satu terang firman Tuhan. Dan kita sudah menjadi bahagian daripada apa? Daripada kepunyaan Allah. Nah, oleh sebab itu, kitalah orang yang harus memberitakan. Bahkan di Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka penginjilan atau tugas kita memberitakan firman atau kabar baik, ya, itu adalah satu proses di mana untuk memelihara dan agar kita bertumbuh. Demikian juga dengan iman kita. Maka iman kita tidak mati. Maka jadilah kita pemberita Injil supaya iman kita bertumbuh dan tidak mati. Nah, yang pertama kan tadi saya katakan bahwa memberitakan kabar baik adalah tugas kita. Dan yang kedua adalah memelihara dan bertumbuh dalam iman kepercayaan. Nah, Ibrani 11 ayat 1 dan 3 mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu tidak kelihatan, Bapak Ibu. Iman itu merupakan satu pengharapan. Nah, pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang pasti yang kita tahu
bahwa keselamatan itu akan menjadi milik kita dan kita harus beriman. Nah, iman itu bertumbuh pada saat kita memberitakan Injil. Pada saat kita mengulang-ulang firman Tuhan. Pada saat kita bertemu. Bentuknya apa? Berbagai macam. Dengan sikap hidup kita, dengan kesaksian hidup kita, ya. Dengan juga firman-firman yang kita perkatakan. Dengan contoh-contoh perbuatan yang kita lakukan. Buah-buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Maka orang bisa melihat bahwa itu adalah suatu penginjilan. Ya, berita yang kita kabarkan kepada mereka supaya mereka bertanya-tanya. Kok Anda bisa begitu? Iya, karena saya memiliki Kristus. Saya kenal satu pribadi. Siapa itu Kristus? Jelaskan. Itulah penginjilan. Nah, yang ketiga adalah memahami rencana Allah sampai akhir. Ini yang paling penting. Sesudah kita menginjil, sesudah iman kita bertumbuh dan tidak mati, ya, maka kita bisa memahami rencana Allah yang seutuhnya sampai akhir. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, bahwa Allah membuat satu rancangan dan dia tahu benar, ya, rancangan itu tidak akan pernah gagal dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu bagian ketiga ini saya beri perikop yang besar, yaitu memahami rencana Allah sampai akhir. Banyak loh Bapak Ibu dari kita-kita ini yang gagal memahami dan mengikuti dan meyakini bahwa rencana Allah itu pada sampai akhirnya itu membawa satu keselamatan, satu kebaikan, satu kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Jarang dari kita. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh dengan penginjilan, ya, dengan kita memelihara iman kita, ya, dalam pertumbuhannya, dan ketiga sampai akhirnya kita bisa memahami. Ya, jadi saya tutup dengan suatu kesaksian. Kesaksian ini saya ambil dari dikutip dari buku A.G. Hirst, yaitu The Inspiring Story of a Girl Without a Country. Ya, ini adalah suatu kesaksian hidup Bapak Ibu sekalian yang layak kita dengar, bahwa pada akhirnya kita bisa melihat bagaimana rencana Allah itu pada akhirnya tergenapi. Jadi begini. Jadi kisah seorang misionaris yang mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Misionaris ada yang kepahitan juga loh Bapak Ibu terhadap Tuhan. Jadi kisahnya begini. Jadi pada tahun 1921 ada dua pasang suami istri Bapak Ibu. Dari Stockholm, Swedia. Dan mereka itu menjawab panggilan Tuhan untuk melayani penginjilan di Afrika dalam suatu altar call. Mereka dua keluarga ini, ya, dua suami istri, dua pasang ini datang ke depan dan menyerahkan hidupnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi kerajaan Allah. Nah, kedua pasang suami istri menyerahkan hidupnya. Mereka adalah David Flood dan istri, Svea namanya. Istrinya namanya Svea dan anaknya yang bernama David Junior. Ya, itu keluarga Flood. Dan satu keluarga lainnya itu yang bernama Joel Eriksson dengan istrinya yang bernama Bertha. Yaitu keluarga Eriksson. Keluarga Flood dan keluarga Eriksson. Nah, setiba di Zaire, mereka melapor. Lalu dengan menggunakan parangnya mereka buka jalan mencari kampung, desa atau apa gitu. Waduh. Akhirnya ya mereka membuka jalan melalui hutan dan yang dipenuhi dengan penyakit malaria. David dan Svea membawa anaknya Junior yang masih berumur 2 tahun. Jadi keluarga David itu, keluarga si Flood itu ya, membawa anak yang berusia 2 tahun dan di tengah perjalanan itu anak itu terkena malaria. Namun mereka pantang menyerah dan rela mati untuk pekerjaan Injil. Nah, tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah desa di pedalaman, ya. Namun penduduk desa itu menolak.
Mereka bilang dewa-dewa mereka akan nanti marah kalau mereka itu memberitakan Injil. Dan apalagi orang kulit putih, ya, bukan orang kulit hitam. Karena itu adanya di Kongo yang sekarang disebut Zaire. Nah, akhirnya di desa Ndolera itu mereka ditentang habis oleh kepala suku dan khawatir kehadiran orang-orang kulit putih ini membuat dewa-dewa setempat itu menjadi murka. Nah, jadi mereka akhirnya tidak bisa masuk ke desa itu dan 750 meter di luar desa itu mereka mendirikan yang namanya pondok dari lumpur, Bapak Ibu, karena nggak ada semen waktu itu, ya. Karena tidak menemukan desa lain, mereka akhirnya terpaksa tinggal di hutan di dekat desa tersebut. Nah, setelah beberapa bulan tinggal itu mereka menderita apa? Satu, kesepian, kedua, kekurangan gizi, ya. Selain itu mereka juga yang jarang mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan penduduk desa. Setelah 6 bulan berlalu, keluarga Erikson, salah satunya itu ya, dari kedua keluarga itu memutuskan untuk kembali ke kantor misi. Jadi tinggallah hanya keluarga Flood yang ada di sana. Ya, keluarga Erikson itu udah balik dia ke tempat misi, berada di Afrika. Namun keluarga Flood memilih untuk tetap tinggal, apalagi karena saat itu Svea, istrinya itu sedang hamil. Dan di samping itu, David juga menginginkan agar anaknya lahir di Afrika. Jadi si keluarga Flood ini menginginkan bahwa anaknya itu bisa lahir di Afrika. Sehingga memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di tempat tersebut dengan sepenuhnya. Nah, selama beberapa bulan, Svea masih bisa bertahan melawan demamnya yang semakin memburuk. Namun, di tengah keadaan seperti itu, ia masih menyediakan waktunya untuk melakukan bimbingan rohani. Kepada siapa? Kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa tersebut. Jadi penginjilan mereka sekian waktu itu hanya menghasilkan satu anak kecil. Dan anak kecil itu nggak tahu apa-apa. Setiap kali mereka diberitakan Injil, mereka cuma dengar aja. Ketawa. Ya. Nah, penyakit malaria yang diderita Svea semakin memburuk. Sampai akhirnya dia cuma bisa berbaring dan syukur bayi perempuannya berhasil lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tetapi beberapa minggu kemudian, Svea tidak bisa bertahan dari penyakit malarianya dan dia meninggal. Tapi sebelum meninggal, dia berbisik kepada suaminya, David Flood. Dia bilang begini, berikan nama Aina pada anak kita. Lalu dia meninggal. Nah, David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya. Dia membuat peti mati sendiri, ya, lalu menguburkannya. Dan saat berdiri di samping kuburan istrinya itu, dia memandang pada anak laki-lakinya sambil mendengar tangis bayi perempuannya dari dalam gubuk yang terbuat dari lumpur. Timbul kekecewaan yang sangat dalam di hatinya. Dan apa yang terjadi? Dengan emosi yang tidak terkontrol, David berseru. Dia bilang begini, Tuhan, mengapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani engkau? Istriku yang cantik dan pandai sekarang tidak ada. Anak sulungku kini berusia 3 tahun dan nyaris tidak terurus. Apalagi si kecil yang baru lahir. Setahun lebih kami ada di hutan ini dan kami hanya memenangkan seorang anak kecil. Ya, yang bahkan mungkin belum cukup memahami berita Injil yang kami ceritakan. Kau telah mengecewakan aku, Tuhan. Betapa sia-sianya hidupku. Begitu emosinya si David Flood itu berkata. Kemudian David atau Mr. Flood kembali ke kantor misi Afrika. Saat itu David bertemu dengan keluarga Erikson yang tempo hari sama-sama dengan mereka udah kembali ke kantor misi. Dan David berteriak dengan penuh kejengkalan. Dia katakan begini, saya akan kembali ke Swedia. Saya tidak mampu lagi mengurus anak ini. Saya ingin titipkan bayi perempuanku kepadamu. Jadi itu si David Flood menitipkan bayi perempuan yang baru lahir itu kepada keluarga Erikson. Kemudian David memberikan Aina kepada keluarga Erikson untuk dibesarkan. Sepanjang perjalanan ke Stockholm itu David berdiri di atas dek kapal. Dia merasa kesal, ya. Dan dia menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman pahitnya. Dia katakan dia telah mengorbankan segalanya, tetapi berakhir
dengan kekecewaan. Dia yakin bahwa dia sudah berlaku setia kepada Tuhan dan Tuhan membalas itu dengan cara yang tidak mempedulikannya. Nah, setelah tiba di Stockholm, David memutuskan nih, dia untuk memulai usaha bidang ekspor. Ia mengingatkan semua orang untuk tidak menyebut nama Tuhan di depannya. Jika mereka melakukan itu, wah, David ngamuk-ngamuk, marah dia. Dan dia akhirnya jatuh kepada kebiasaan minum-minuman keras. Nah, tidak lama setelah David meninggalkan Afrika, pasangan suami istri Erikson yang merawat Aina ini meninggal. Yang memelihara anak perempuan titipannya itu. Ya. Dan keluarga ini membawa Aina ke sebuah desa. Dan keluarga ini atau misi membawa Aina ke sebuah desa yang bernama Masisi di bagian utara Kongo atau di bagian utara Zaire. Di sana Aina dipanggil Eji. Si Eji kecil ini segera belajar bahasa Swahili dan bermain dengan anak-anak Kongo. Nah, pada saat-saat sendirian, si Eji kecil ini ya, dia sering bermain dengan khayalan. Dia sering membayangkan bahwa dia memiliki 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Jadi di dalam khayalan itu dia berkhayal bahwa dia mempunyai 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Dan mereka diberi nama masing-masing oleh Eji di dalam khayalannya. Dan kadang-kadang dia menyediakan meja untuk bercakap-cakap dengan saudara khayalannya. Dalam khayalannya ia melihat bahwa saudara-saudara perempuannya selalu memandang dirinya. Dan keluarga Berg akhirnya kembali ke Amerika dan menetap di Minneapolis. Kan si Aina itu dipungut oleh keluarga Berg dan akhirnya keluarga Berg pergi ke Amerika, pulang atau meninggalkan Afrika dan kembali ke Amerika dan dia menetap di Minneapolis. Saat Angie beranjak dewasa, tiba-tiba di kotak pos dia mendapat satu kiriman, ya, majalah Kristen dengan berbahasa Swedia. Nah, di kotak surat itu, saat dia melihat di halaman majalah tersebut, dia kaget karena ada foto-foto di majalah tersebut, ada sebuah kuburan primitif dengan salib putih dan di salib tertulis nama Svea Flut. Dan dia tahu Svea Flut itu siapa? Yaitu adalah ibunya, ibu kandungnya. Nah, Eji pun spontan ya, dia cari orang yang bisa menerjemahkan bahasa Swedia itu. Kemudian penterjemah itu membacakan dengan ringkas bahwa dulu ada pasangan suami istri, seorang misionaris datang ke Afrika, ya, misionaris datang ke Afrika dan memperkenalkan Yesus kepada seorang bocah laki-laki. Dan suami istri ini dikarunia seorang anak perempuan, tapi ibunya meninggal dunia setelah beberapa hari. Ya itulah si Aina sebetulnya. Nah, namun melalui anak kecil yang pernah dibimbing Svea Flut, Tuhan telah Nah, ini yang luar biasa begini. Suami istri ini dikaruniai seorang anak perempuan, tapi ibunya meninggal dunia setelah beberapa hari. Nah, anak kecil ini yang dididik oleh Svea Flut ini, ya, dia kemudian bertumbuh dan Tuhan menyelamatkan melalui anak ini 600 orang Zaire. Ketika si bocah tersebut beranjak dewasa, ia mendirikan sekolah di desanya tersebut dan semangat belas kasihan Kristus yang ia peroleh dari Svea. Kini ia telah menjadi pemimpin dari gereja Pentakosta di Zaire dan memimpin 110.000 orang Kristen di Zaire. Nah, sejak itu Angie pun berusaha mencari tahu keberadaan ayahnya tapi sia-sia. Nah, akhirnya Angie menikah dengan seorang laki-laki bernama Dewi Hurst yang Dewi Hurst kemudian menjadi presiden dari sekolah Alkitab Northwest Bible College. Nah, saat itu Angie tidak mengetahui bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan adik Svea. Jadi istrinya yang meninggal itu punya adik perempuan dan itu dinikahi oleh ayahnya. Konon kabarnya, nah, yang tidak dan yang adik dari Svea bekas istrinya juga tidak percaya sama Tuhan, ya. Dan mereka mempunyai 4 putra dan seorang putri. Suatu ketika, sekolah Alkitab memberikan tiket pada Eji dan suaminya untuk pergi ke Swedia. Nah, ini adalah kesempatan Eji untuk mencari ayahnya. Nah, saat tiba di London, Eji dan suaminya berjalan kaki di dekat Royal Albert Hall. Di tengah jalan mereka melihat ada suatu pertemuan penginjilan. Nah, lalu mereka masuk dan mendengarkan seorang pengkhotbah kulit hitam, ya, yang sedang bersaksi bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di Zaire. Hati Eji
terperanjat. Kenapa? Setelah selesai acara, dia mendekati pengkhotbah itu dan bertanya, "Pernahkah Anda mengetahui pasangan penginjil yang bernama David dan Svea Flut?" Nah, pengkhotbah hitam itu menjawab, "Ya, Svea adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih kecil. Mereka memiliki bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Eji segera berseru, "Sayalah bayi perempuan itu, saya adalah Eji, Aina." Mendengar seruan itu ya, si Ruhigita Nagora, si pengkhotbah hitam itu segera menggenggam tangan Eji dan memeluk sambil menangis dengan sukacita. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, mendengar seruan itu, si Ruhigita Nagora itu, si pengkhotbah kulit hitam itu ya, segera menggenggam tangan Eji dan memeluk sambil menangis dengan sukacita. Eji tidak percaya bahwa orang itu adalah bocah yang dilayani ibunya. Nah, ia bertumbuh menjadi seorang penginjil yang melayani bangsanya dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Bayangkan, ya. Nah, esok harinya Eji meneruskan perjalanan ke Stockholm dan berita telah tersebar luas bahwa mereka akan datang dan akan bertemu di sebuah hotel. Jadi mereka tuh merencanakan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya itu ya di sebuah hotel. Nah, setibanya di hotel itu, ketiga saudaranya telah menunggu mereka di sana dan akhirnya Eji mengetahui bahwa ia benar-benar memiliki saudara 5 orang. Yaitu 4 laki-laki dan 1 perempuan. Padahal itu semua adalah khayalan yang dia waktu masa kecil itu seakan-akan dia mempunyai 5 orang saudara, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, ia bertanya kepada mereka. Itu kan bertiga tuh, tadi yang ketemu sama si Eji. Eji bertanya, "Di mana David, kakakku?" Nah, mereka menunjuk seorang laki-laki yang duduk sendirian di lobi. Nah, David Junior adalah pria yang nampak kering, lesu, dan berambut putih. Ya, seperti ayahnya, ia pun dipenuhi oleh kekecewaan, ya, kepahitan dan hidup yang berantakan karena alkohol. Nah, ketika Eji bertanya tentang kabar ayahnya, wah, David Junior itu menjadi marah. Ternyata semua saudara-saudaranya membenci ayahnya dan sudah bertahun-tahun tidak membicarakan lagi mengenai perihal ayahnya. Lalu Eji bertanya, "Bagaimana dengan saudaraku perempuan?" Karena itu kan 3 laki-laki, terus akhirnya bertemu dengan David yang sedang duduk sendiri dan udah 4. Tapi masih ada 1 lagi saudara perempuannya. Ya. Nah, tak lama kemudian saudara perempuannya datang ke hotel itu dan memeluk Eji dan berkata, "Sepanjang hidupku aku telah merindukanmu. Biasanya aku membuka peta dunia dan menaruh sebuah mobil mainan dan berjalan di atas peta itu seolah-olah aku sedang mengendarai mobil itu untuk mencarimu kemana-mana." Begitu kata si Eji. Ya. Nah, saudara perempuannya itu juga telah menjauhi ayahnya. Tetapi ia berjanji untuk membantu Eji mencari ayahnya. Nah, lalu mereka memasuki sebuah bangunan yang tidak terawat. Ketemulah di mana orang tuanya itu berada. Setelah mengetuk pintu, datanglah seorang wanita dan mempersilahkan mereka masuk. Nah, di dalam ruangan itu penuh dengan botol minuman alkohol. Tapi di sudut ruangan nampak seseorang yang terbaring di ranjang kecil, yaitu ayahnya yang dulunya adalah seorang penginjil. Ya. Nah, ia berumur 73 tahun dan menderita diabetes, stroke, dan katarak yang menutupi kedua matanya. Nah, Eji jatuh di sisinya dan menangis. Dia bilang begini, "Ayah, aku adalah si kecil yang engkau tinggalkan di Afrika." Sesaat orang tua itu menoleh dan memandangnya. Air matanya membasahi matanya, lalu orang itu menjawab, "Aku tidak pernah bermaksud membuangmu. Aku hanya tidak mampu untuk mengasuhmu lagi." Eji menjawab, "Tidak apa-apa ayah, Tuhan telah memelihara aku." Nah, tiba-tiba wajah ayahnya menjadi gelap.
Tuhan tidak memeliharamu, katanya. Dia mengamuk. Dia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ia membawa kita ke Afrika lalu meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semuanya sia-sia belaka. Begitu kata ayahnya. Eji kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang pengkhotbah kulit hitam dan bagaimana perkembangan penginjilan di Zaire. Penginjil itulah si anak kecil yang dahulu pernah dilayani oleh ayah dan ibunya. Sekarang semua orang mengenal anak kecil itu, si pengkhotbah itu, dan kisahnya telah dimuat di semua surat kabar di Eropa. Nah, saat itulah Roh Kudus turun ke atas David Flood, ayahnya itu, dan ia sadar dan tidak sanggup menahan air matanya, lalu bertobat. Nah, tak lama setelah pertemuan itu, David Flood sampai ajalnya dan dia meninggal. Tetapi Tuhan telah memulihkan semuanya. Kepahitan hatinya dan kekecewaannya telah dipulihkan semua oleh Tuhan. Nah, pesan ini ditujukan kepada semua orang yang merasa bahwa ia berhak untuk marah kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak loh hamba-hamba Tuhan, penginjil, orang-orang yang memberitakan kabar baik, tetapi sebetulnya hatinya penuh dengan kepahitan. Nah, pesan ini, kisah ini ditujukan kepada semua orang yang merasa bahwa mereka berhak untuk marah kepada Tuhan. Nah, mungkin awalnya di mata David Flood, ia dan istrinya telah gagal sebagai seorang misionaris. Namun jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terbukti bahwa belas kasihan dan kepedulian yang disertai dengan pemberitaan Injil terhadap satu orang, ya Tuhan telah menyelamatkan 600 orang yang bertobat dan dimuridkan 600.000 orang yang bertobat dan dimuridkan di Zaire. Dan ketika si bocah tersebut beranjak dewasa, ia mendirikan sekolah di desanya. Dan oleh semangat belas kasih Kristus yang ia peroleh dari Svea, kini ia telah menjadi seorang pemimpin dari gereja Pantekosta di Zaire. Dan memimpin 110.000 orang Kristen di Zaire dan 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Beberapa tahun kemudian, Eji dan suaminya mengunjungi desa Ndolera tersebut dan disambut riuh rendah penuh sukacita. Mereka berziarah juga ke kubur Svea Flood, yaitu istrinya Mr. Flood. Ya. Dan Eji berlutut mengucapkan syukur di sana dan pendeta setempat membacakan 2 ayat berikut. Yang pertama dibacakan dari Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kemudian yang kedua, pendeta itu berkata, dari Mazmur 126 ayat 5, dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa selengkapnya bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal, dan sekali Allah memulai, ya awalnya kita mungkin melihat begitu banyak halangan, tetapi pada akhirnya, ujungnya, ya penggenapan itu terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa jangan sekali-kali kita lupa untuk memberitakan kabar baik. Dan yang kedua, ya, kita memelihara dan bertumbuh dalam iman percaya. Dengan demikian yang ketiga, kita akan memahami rencana Allah sampai akhir seutuhnya. Ya, bahwa restorasi atau pemulihan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian. Ya, hanya Tuhan yang tahu apakah Bapak Ibu pada saat ini memerlukan pertolongan dalam pekerjaan, memerlukan pertolongan dalam kesehatan, memerlukan pertolongan di dalam rencana kehidupan, atau lain-lainnya.
hanya Tuhan yang tahu. Ya, mungkin Bapak Ibu sedang pada saat ini kesulitan dana dan sebagainya. Ayo, jangan tinggalkan penginjilan. Jangan tinggalkan untuk tetap bertumbuh di dalam iman. Dan jangan sekali-kali kita gagal paham untuk mengerti bahwa rencana Allah itu adalah sampai akhir sempurna dan tergenapi adanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hatimu, dan biar semua mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, kesaksian yang telah dijelaskan kepada kami semua, kita semua, bahwa pasti kami rindu untuk melakukan penginjilan, kami rindu untuk bertumbuh tetap di dalam iman, dan pada akhirnya kami boleh memahami bahwa rencana Tuhan itu tergenapi sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut serta di dalam ibadah pagi hari ini, dan kita serahkan semua pergumulan kita di dalam tangan Tuhan, dan hiduplah tetap sehat, tetaplah mengikuti protokol kesehatan, dan mari kita sama-sama memutuskan rantai daripada pandemi corona, dan yang terlebih-lebih lagi, mari kita mendukung program pemerintah untuk vaksinasi, dan pada akhirnya kita akan bisa tiba pada herd immunity. Artinya bahwa kekebalan itu dimiliki oleh seluruh masyarakat, paling tidak 70% dari masyarakat kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan di dalam nama Yesus kami sungguh telah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang telah ditabur oleh hamba-Mu hari ini, yang telah menguatkan hati dan pikiran kami, Tuhan, menumbuhkan iman kami. Biar kami selalu, Tuhan Yesus, kuat di dalam Engkau, biar kami selalu berharap, Tuhan Yesus, sama Engkau, karena kami percaya pengharapan daripada-Mu tidak akan pernah mengecewakan. Kau berkati hamba-Mu, berkati Tuhan Yesus pelayanannya, berkati juga keluarganya Tuhan, supaya Kau pakai dia lebih lagi dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko, Saudara keempat wakil gembala sidang. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pewahyuan lebih lagi Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini. Biar mereka Tuhan Yesus boleh memimpin gereja yang besar ini menurut arahan Tuhan sendiri. Tuhan juga kami berdoa untuk gembala kami setempat, Pak Freddy, Tuhan Yesus, Tante Yeni. Tuhan kami berdoa buat gembala kami. Biar Kau sendiri ya Tuhan yang tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Lewat setiap pelayanan beliau Tuhan. Gereja ini bertumbuh Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan Yesus di GB Green Garden boleh bertumbuh imannya kepada Tuhan. Tuhan juga berkati para jemaat-jemaat yang saat ini mengikuti ibadah. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Apapun pergumulan dan masalah mereka, Tuhan Kau yang tahu. Kau turut campur tangan. Dan Kau yang memberikan Tuhan jalan keluar buat setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Biar mereka Tuhan, jemaat-jemaat kami keluar sebagai jemaat-jemaat yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang bertumbuh iman dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu Tuhan. Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Biar Tuhan lewat kepemimpinan beliau, Tuhan Indonesia boleh keluar dari krisis COVID-19 Tuhan. Kau yang berikan Tuhan Yesus pemulihan secara sosial, ekonomi, maupun budaya Tuhan Yesus. Bahkan pertobatan jiwa beribu-ribu laksa terjadi Tuhan Yesus. Pantekosta yang ketiga terjadi buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Haleluya. Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, terimalah berkat dan kekuatan otoritas yang dari Allah Bapa Surgawi, yang dinyatakan oleh anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, kemenangan yang diberikan oleh Roh Kudus selalu menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di Wan Permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.